Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih untuk perkenalannya Pak Lexi, sahabat saya yang sama-sama berjuang puluhan tahun. Dan setelah kami selesai di Inti, kami berpencar. Dan di awal-awal perintisan beliau sempat ditugaskan di Banjarmasin, waktu itu masih pos PI. Dan kemudian setelah itu dia pergerakannya lebih luar biasa dibanding saya. Dan hari ini saya ada di Banjarmasin sejak dari tahun 97 dan awalnya datang hanya untuk bantu pelayanan, tapi kemudian entah bagaimana, yaitu semua karena Tuhan, saya sampai hari ini masih di Banjarmasin. Waktu saya datang Banjarmasin itu umur saya sekitar ya 25-26an lah. Rambut saya masih hitam semua, tapi setelah tidak tahu apa yang terjadi di Banjarmasin, kemudian rambut saya ini berubah menjadi putih semua. Ya, tadi sudah dikenalkan nama saya Ohal. Ohal itu pemberian ayah saya dan saya sempat tidak terima dengan nama tersebut karena saya cari dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak menemukan nama Ohal, saudara-saudaraku. Dan setelah usia saya 53 tahun berkat AI, akhirnya saya searching dan saya minta bantuan AI dan kemudian akhirnya saya temukanlah makna nama saya, saudara-saudara. Berapa tahun yang lalu saya sempat di-email oleh salah satu orang dari Denmark. Rupanya di dunia itu hanya ada dua nama yang pakai nama Ohal. Satunya orang Denmark, satunya orang Kupang. Ya saya. Dan dia sendiri mengalami kebingungan, arti nama Anda itu apa? Apakah Anda tahu arti nama itu? Dan saya bilang, saya juga tidak tahu. Wow, berarti kita berdua nih memang punya nama yang tidak ada maknanya. Namun setelah kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya tanya ChatGPT, gitu, AI. Dan kemudian di situ untuk pertama kali setelah saya umur 50 sekian tahun, saya baru tahu bahwa Ohal itu artinya kemah dalam bahasa Ibrani. Wah. Dan nama tengah saya itu Immanuel. Jadi kalau Ohal Immanuel berarti kemah kediaman Tuhan. Dan di situ saya itu bahagia banget. Saya berhenti untuk protes kepada orang tua karena mereka memberi nama itu, karena ternyata nama itu maknanya indah sekali. Kemah kediaman Allah Israel. Haleluya. Saya datang tidak sendirian dengan istri saya, Christine, yang ada di samping Ibu Gembala. Ya, bisa berdiri. Ya, ini istri saya yang menemani saya semenjak 2001 setelah kami menikah. Sampai hari ini dia banyak sekali membantu pelayanan dalam gereja kita yang ada di Banjarmasin. Dan benar apa yang dikatakan Pak Lexi bahwa memang Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin itu dijuluki dengan kota 1000 sungai. Namun dengan perkembangannya makin padatnya penduduk, 1000 itu sudah mulai berkurang. Ya, ada Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin dan juga ada Muara Barito, alur Barito yang itu adalah tempat yang cukup sibuk karena tongkang, kapal tanker dan segala macam batu bara itu harus keluar dari satu alur itu. Sehingga seringkali terjadi kecelakaan. Dan bersyukur karena gereja kita ada di kota Banjarmasin dan Pak Wim tadi sempat visi-visi ya, bahwa belasan tahun yang silam Bapak sempat mampir dan waktu itu kita masih perintisan Pak, masih berjuang banget. Dan hari ini puji Tuhan gereja kita ada di kota itu untuk menjadi berkat bagi Kalimantan Selatan. Saudara-saudara, saya bersyukur dan tentu saya juga menyampaikan salam dari seluruh tim pastoral dan juga jemaat MDC Banjarmasin yang mana saya ke sini, mereka mengizinkan saya untuk melayani di sini dan di saat yang sama Pendeta Agus Lianto dari Surabaya juga melayani gereja kita yang ada di Banjarmasin. Baik, tema kita hari ini adalah Faithful in Every Storm atau kasih setia Tuhan dalam setiap terpaan badai. Dan teks yang kita pelajari bersama-sama sepanjang 1 bulan ini itu terambil dari Mazmur 107. Dan ternyata Mazmur 107 ini saudaraku ditulis kemungkinan besar setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan dari Babel. Dan ini merupakan Mazmur yang kelima. Mazmur yang kelima itu pasal 107 sampai 150 dan ini merupakan mazmur atau nyanyian syukur nasional bagi tradisi orang Israel, tradisi orang Yahudi dan bahkan juga sangat pribadi mazmur ini bersifat. Karena apa? Karena menggambarkan bagaimana Tuhan menolong umatnya dari berbagai badai kehidupan.
Sehingga kalau kita mencermati struktur Mazmur 107 ini, maka di sana kita akan menemukan bahwa ada 4 kisah keselamatan yang diakhiri dengan panggilan untuk bersyukur. Dan setiap bagian selalu punya pola yang sama. Ya, yang pertama orang menghadapi kesesakan, orang menghadapi terpaan, pergumulan, dan yang kedua mereka berseru kepada Tuhan, dan yang ketiga akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka, dan yang terakhir adalah ada ucapan syukur, ada pujian, ada penyembahan kepada Sang Raja yang dalam kasih setianya sudah menolong umatnya yang ada dalam berbagai musim kehidupan. Sehingga dari sini kita bisa menemukan bahwa pesan utama dari Mazmur 107 sebenarnya ada di ayat yang pertama sampai ketiga, yakni bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan sebuah ayat pembuka yang menjadi tema besar dari seluruh Mazmur 107, saudara. Kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani adalah cinta yang setia, konstan, aktif dari Tuhan. Dan sekalipun umat berulang kali tidak setia, namun dalam kesetiaan Tuhan, Ia tidak pernah berhenti untuk menolong umatnya yang diterpa oleh berbagai macam kesukaran, terpaan badai yang melanda umat Tuhan. Di sini kita bersyukur bahwa Allah dalam kasih setianya tidak sekalipun tidak setia, walaupun umatnya berulang kali tidak setia. Sehingga Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian yang sangat indah. Sehingga dalam minggu yang terakhir ini kita akan belajar dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32, dan saya akan baca sampai ayat yang 29 sebagaimana teks kita di depan. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman lalu membangkitkan angin badai yang melambungkan ombak-ombak lautan. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka itu. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk sehingga mereka kehabisan akal. Maka mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda sehingga ombak-ombak tenang. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan bagaimana dalam kasih setia Tuhan Allah bertindak untuk menolong umatnya. Dengan cara apa? Yang pertama, meredakan kesukaran yang tak mampu diatasi oleh manusia. Itu yang kita temukan dalam ayat 26. Dikatakan diangkat sampai ke langit, dihempaskan ke samudera dalam. Hati mereka kecut karena malapetaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk sehingga mereka kehabisan akal dan selanjutnya. Saudara-saudari, jadi dalam kasih setia Tuhan, walaupun umatnya berulang kali berontak meninggalkan Allahnya, namun ketika umatnya mengalami terpaan badai, Allah tidak pernah absen. Allah tidak pernah membiarkan umatnya sampai binasa. Karena Dia intervensi untuk meredakan setiap kesukaran yang ternyata kita tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa dampak dari badai kehidupan itu buat orang pusing. Saya buka kacamata dulu, saya mau lihat wajah-wajah ini. Apakah di antara kita pagi ini datang sini dengan kepala lagi pusing, omset turun, tagihan banyak. Di Banjarmasin setiap kali ketemu teman-teman jemaat, bagaimana usaha? Ada yang bilang puji Tuhan, walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Wah, ini berarti optimis ini orang. Tapi ada yang ditanya bagaimana bisnisnya? Aduh pusing Pak. Gitu. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita yang lagi pusing. Apa yang menjadi terpaan badai yang melanda hidup saudara? Mungkin dalam keluarga, mungkin masa depan anak-anak, atau mungkin kesehatan, atau mungkin konflik-konflik yang terjadi, menyedot energi kita dan membuat kita kepala pusing, saudara. Bahkan terhuyung-huyung, saudara. Terhuyung-huyung untuk kayak gimana ya? Kayak orang mabuk, saudara. Ya, pernah mabuk laut? Ya, saya tadi malam sempat makan malam dengan Pak Lexi dan kemudian bercerita bagaimana awal-awal kita mulai pelayanan itu dalam segala keterbatasan kita harus naik kapal laut.
Seingat saya Pak Alexi waktu itu diutus ke Sorong. Dan dia dari Bandung naik bis ke Bali dan kemudian harus naik kapal dari Bali, Tanjung Benoa menuju Sorong. Dan itu perjalanannya hampir seminggu, saudara-saudara. Dan karena saking lamanya, setelah kita turun sehari, 2 hari, 3 hari pertama, kita masih terhuyung-huyung. Seperti masih di atas kapal, saudara. Rupanya terpaan badai, orang bukan hanya dibikin pusing, tapi juga bikin terhuyung-huyung. Dan juga mabuk, saudara. Mabuk dengan masalah, mabuk dengan pergumulan. Dan yang celakanya badai itu tidak pernah minta izin terlebih dahulu kepada Anda untuk dia datang. Dia selalu datang tanpa permisi, dia selalu datang tanpa diundang. Dan yang celakanya kalau dia sudah datang, dia tidak mau pergi-pergi. Nah itu badai, saudara. Bahkan Yesus dalam kapasitas sebagai manusia, bahkan sebagai Tuhan pun, lagi tidur-tidur nyenyak, lagi enak-enak di beritan, tiba-tiba diterpa oleh badai. Artinya hidup kita apapun, dalam keadaan apapun, badai itu bisa datang kapan saja. Dan celakanya kalau sudah datang, kita bisa pusing, terhuyung, mabuk. Dan yang terakhir itu, kehabisan apa? Kehabisan akal. Habis akal. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana cara meredakannya? Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Dan hal tersebut relevan dengan terjemahan dari Good News Bible ayat 27. Dikatakan the stumble and staggered like drunks. All their skill was useless. Kalau terjemahan sederhananya dikatakan mereka tersandung dan sempoyongan seperti orang mabuk. Semua keterampilan, semua keahlian mereka apa? Ngomong sama-sama. Sia-sia. Kehebatan manusia, kepandaian, pengalaman, ilmu pengetahuan, bahkan sampai batas tertentu, itu juga tidak bisa memberikan jalan keluar bagi setiap badai yang melanda hidup manusia. Wow. Habis akal, tidak tahu apa harus dikerjakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari tengah badai, saudaraku, pelajaran kehidupan yang berharga justru acap kali datang dari tengah-tengah badai. Justru dalam keadaan yang normal, kadang-kadang kita alpa untuk belajar. Namun pelajaran kehidupan yang paling berharga dan sangat mahal acap kali datang dari tengah-tengah badai. Apa itu? Karena badai seringkali menjadi ruang penyadaran bagi setiap kita. Menjadi ruang untuk membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas. Teknologi dalam kehebatannya pun terbatas. Kepandaian manusia dalam kehebatannya pun terbatas. Pengalaman kita pun gak ada apa-apanya. Supaya kemudian ternyata benar bahwa engkau dan aku adalah terbatas. Dan kita butuh Tuhan. Yang bisa meredakan setiap badai dalam hidup ini. Dan menyadarkan kita bahwa dia sang kapten sejati. Yang tetap akan pegang kendali apapun yang terjadi melanda hidup saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kabar baik bagi kita. Dia tetap pegang kendali. Allah yang engkau sembah, Allah yang kita puja, yang hadir di sini tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap pegang kontrol penuh atas dunia ini, atas hidup saudara, atas masa depan saudara. Itulah Allah yang kita sembah. Dalam badai, kesombongan manusia itu runtuh dan iman itu tumbuh. Dari sini kemudian timbul dilema. Apakah pagi hari ini kita berdoa? Tuhan kirimkan badai itu. Saya pikir kita tidak perlu minta badai. Karena dia akan datang dengan sendirinya. Namun manakala itu datang, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia sang kapten sejati kita. Dia tetap pegang kendali. Dan kalau mungkin kadang-kadang kita lupa untuk bergantung sama Tuhan. Badai diizinkan. Supaya setiap keangkuhan, setiap kecongkakan diruntuhkan, dikikis, supaya tertinggal adalah iman yang tumbuh dalam pengenalan kepada sang kapten kita, sang panglima perang kita, Kristus Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mendengar seruan di tengah kepanikan. Dalam ayat 28, 29 dikatakan demikian.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Dibuatnyalah badai itu reda, sehingga apa? Ombak-ombak tenang. Saudara-saudara, kita bersyukur. Tuhan itu tetap mendengar setiap seruan. Tetap mendengar, mungkin engkau lagi panik, mungkin engkau lagi bingung, mungkin engkau lagi worry, khawatir, cemas. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan. Namun di saat itu engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan seruan itu sampai ke telinganya. Dan kalau engkau belum menerima jawaban, saya beritahukan bukan berarti dia tidak mendengar seruan itu. Tidak. Namun dia lagi mengizinkan itu membentuk engkau, memproses kita. Dan nanti waktunya Tuhan, dia akan memberikannya. Harus kita ketahui bahwa zona waktu kita, dunia dengan surga itu tidak sama. Waktu Tuhan sama waktu kita beda. Arloji Anda sama arlojinya surga beda. Itulah sebabnya doa membawa kita untuk menyesuaikan zona waktu kita dan waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab saudara, bukan berarti Tuhan tidak dengar. Tapi Tuhan lagi mempersiapkan engkau. Tuhan lagi membentuk engkau. Supaya engkau menjadi orang yang siap. Manakala jawaban itu datang, engkau sudah siap untuk dibawa ke satu level yang baru. Kepada satu kemuliaan yang baru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Badai membuat doa bukan alternatif. Melainkan satu-satunya pilihan. Kadang-kadang tuh doa itu diperlakukan seperti ban serep mobil. Ban serep itu tempatnya di mana? Belakang mobil, bawah kolong. Dan kita tidak pernah memikirkan dia. Namun manakala ban kita bocor di tengah tempat sepi di waktu malam, yang pertama kali terpikir apa? Ban serep. Saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu di sini, sepertinya wajah-wajah yang suka berdoa semua. Tidak seperti yang ada di tempat lain. Anggaplah di Kalimantan sana. Dalam situasi yang normal, doa itu bisa sesuatu yang hanya sambil lewat aja. Pernah nggak mengalami? Ini jujur di antara kita. Doa makan contohnya. Saking laparnya, sehingga doanya begitu cepat, 0,01 detik, nggak sampai 1 detik. Itu langsung amin. Dan kemudian gara-gara itu, tok sambalnya mana? Kerupuk. Pas setelah ambil sambal kerupuk, kemudian apa lagi? Air minum, duduk lagi. Dia tidak ingat bahwa tadi dia sudah berdoa. Dia doa lagi. Tahu-tahu telepon masuk. Dia balas. Dan setelah dia selesai balas telepon, dia masih lupa bahwa tadi dia sudah berdoa. Jadi untuk 1 kali makan 3 kali berdoa. Betapa kudusnya itu makanan, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita lagi lakukan gitu. Dalam situasi yang normal, doa itu seperti sesuatu yang biasa aja. Namun acap kali badai diizinkan. Supaya seruan dari dalam badai itu akhirnya akan menjadi doa yang paling jujur. Justru doa yang paling jujur adalah ketika orang itu sementara berada dalam badai topan yang luar biasa. Dan kita bersyukur dia mendengar setiap doa tatkala umatnya di tengah badai. Dan sebagaimana yang dicatat dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan Tuhan berkuasa menenangkan apa? Badai. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan maka mengamuklah angin tofan yang sangat dahsyat, dan ayat 38 dikatakan maka kemudian perahu di mana Yesus dan murid-muridnya kemasukan air dan perahu itu hampir tenggelam, dan dalam situasi itu murid-murid panik. Guru, tidak pedulikah kalau kita akan binasa? Dan kemudian Yesus bangun, dia lihat dan dia hanya ngomong, tenanglah. Dan saat itu tenang. Jadi sang pawang, bukan sang pawang, yang bisa meredakan badai, itulah sang anak manusia yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini.
Apakah badai yang kau alami saat ini berbeda dengan badai 2000 tahun yang lalu? Mungkin badai 2000 tahun yang lalu ada di Laut Galilea. Namun badai yang melanda engkau hari ini mungkin dalam sektor ekonomi. Mungkin dalam keluarga, suami istri. Mungkin orang tua dengan anak. Atau mungkin dalam segala sesuatu yang membuat engkau akhirnya terkuras energi, pikiran, susah tidur, asam lambung naik, tekanan darah nggak stabil. Saya memberitahukan, engkau perlu Yesus yang menenangkan badai itu. Dan dia ada di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Sehingga kita tidak punya alasan untuk takut. Kita tidak punya alasan untuk berhenti. Karena kita tahu bahwa ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dan bahkan seperti Petrus, yang ketika dia takut, melihat sekeliling dia takut dan mulai tenggelam. Dia bilang, Yesus tolonglah aku. Tangan Yesus terulur. Dia mengangkat Petrus, naik kembali ke perahunya. Saudara-saudari, jadi badai membuat doa bukan lagi alternatif, tapi menjadi satu-satunya pilihan. Hari ini sepertinya gereja Tuhan diizinkan untuk lebih tekun lagi berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ya, sempat sharing dengan Pak Lexi bahwa memang kita harus jujur, hari-hari ini ekonomi di mana-mana semuanya turun. Semuanya. Bahkan itu juga adalah gejala global di seluruh dunia. Namun saya memberitahukan, Allah kita tetap pegang kendali. Dia tetap Allah yang sama. Dia yang sudah dari Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apakah dia tidak tahu bahwa hari ini dunia lagi dilanda krisis, badai ekonomi seperti sekarang? Dia tahu. Dan kalau dia tahu bahwa dunia lagi dilanda oleh badai ekonomi, kalau dia tahu bahwa keluargamu lagi dilanda oleh badai ekonomi, apakah juga dia tahu bahwa dia bisa memberi jalan keluar? Yes, dia tahu. Sehingga itulah sebabnya dalam bagian yang ketiga, dalam ayat yang ke-30, karena dia tahu, maka dia mampu untuk menuntun kepada tujuan yang didambakan. Karena dia tahu. Sekali ditulis dalam ayat 30, mereka bersuka cita sebab semuanya teduh dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang apa didambakan. Dalam tuntunannya kita pasti sampai kepada tujuannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bagaimana cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kehidupan mereka every day adalah kehidupan yang bergantung sungguh-sungguh kepada tuntunan Tuhan. Hanya ada dua, kalau pada siang hari dikatakan tiang awan, pada malam hari adalah tiang api. Manakala tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka juga berhenti. Manakala tiang awan atau tiang api itu beranjak dan melanjutkan perjalanan bergerak, maka umat Tuhan juga harus bergerak. Bukankah itu adalah gambaran untuk kita pada hari ini bahwa betapa pentingnya hidup dalam tuntunannya? Karena tuntunannya yang akan membawa kita kepada tujuan yang jelas. Hari ini kita dimudahkan oleh yang namanya GPS. Sehingga bahkan saya tidak ngerti kota Cirebon pun, kalau saya datang sendiri dan misalnya saya nyetir, saya tinggal klik aja GPS. Namun saya memberitahukan, kadang-kadang GPS juga bisa gagal dalam mengarahkan kita kepada tujuan. Dan bukan satu kasus, dua kasus. Ada begitu banyak cerita kan, bahwa berkat GPS mereka sampai kepada gang buntu. Belok nggak bisa, putar balik nggak bisa. Satu-satunya cara adalah mundur. GPS bisa menyesatkan. Itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa memang manusia itu terbatas. Namun pagi hari ini dia Allah yang menuntun engkau, Allah yang tak terbatas. Dia sanggup untuk membawa setiap kita kepada tujuan yang jelas, tujuan yang Tuhan rancangkan dari awal sejak dunia ini belum dijadikan. Karena itu, kenapa kita harus takut? Coba katakan sama kanan kirimu, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Saudara-saudari,
dalam kasih setianya, justru badai diubah menjadi apa? Diubah menjadi kesaksian. Kenapa? Karena badai bukan akhir, melainkan awal dari cerita yang ajaib, cerita tentang bagaimana dalam kasih setianya yang tak terbatas itu akan menolong setiap umatnya. Sehingga dari badai justru akan terjadi yang namanya cerita kesaksian tentang betapa hebat dan dahsyatnya Allah yang kita sembah. Gereja kita di Banjarmasin terlibat pelayanan di penjara rutin setiap bulan sekali. Terjadwal. Tidak semua gereja terjadwal untuk pelayanan di penjara. Gereja kita terjadwal untuk melayani di penjara. Dan akhirnya di penjara itulah saya bisa melihat sebuah realitas tentang kehidupan manusia yang sesungguhnya. Dari pelayanan kita bertahun-tahun itu, kemudian satu pasang dimenangkan yang dulunya Buddha. Akhirnya memberi diri mereka percaya kepada Yesus. Masuk penjara, awalnya vonis seumur hidup. Dan karena penjara di kota Banjarmasin itu khusus untuk pria, makum dan istrinya, ditangkap dalam hari yang sama. Dan setelah sekian waktu, setelah vonis, istrinya harus dipindah ke penjara di luar kota Banjarmasin, di daerah Cempaka, Banjarbaru, sekitar 35 km dari kota Banjarmasin. Dan 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, dia benar-benar dendam kepada teman dari istrinya. Dia bilang, aku keluar dari penjara. Yang pertama aku lakukan adalah, aku cari teman istriku, dan aku akan habisin dia. Aku akan bunuh dia. Karena dia mengirim barang yang haram, memakai alamat rumah mereka. Nah yang celakanya, mereka tidak sempat menerima barang itu. Rupanya sudah diintai oleh para petugas. Dan kemudian ketika mereka keluar, tidak terima, tidak pegang. Namun karena alamat yang dipakai adalah rumah mereka, hari itu juga suami istri ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak ada bukti apapun. Hidup dalam kegeraman, kebencian, amarah yang luar biasa. Namun memasuki tahun yang keempat, tiba-tiba hatinya itu seperti diperliputi oleh kasih Tuhan. Setiap hari dia di gereja, karena di gereja itu ada AC-nya, bersih, dan bisa sepanjang hari di gereja boleh, sampai jam 4 harus kembali ke dalam lapas. Ya. Dan dia baca Alkitab. Dan setiap kali kalau kita jadwal pelayanan, selalu dia ketemu dan selalu dia sharing banyak dengan saya. Dan setelah tahun yang keempat, kebencian itu, amarah, kebencian, dendam itu berubah menjadi belas kasihan. Dan hari ini mereka sudah bebas tahun yang lalu. Dan mereka sangat terlibat di dalam pelayanan gereja kita. Sudah lulus di KHB. Dan dalam satu pertemuan kesan, dia bercerita, aku tidak menyesal masuk di penjara. Karena di penjara aku ketemu Yesus. Sebelum kami berdua suami istri masuk penjara, kami banyak duit. Kalau tengkar pagi tadi, besok sudah ke Bali. Jadi perdamaiannya di Bali. Healing. Jadi kalau sebulan misalnya 5 kali tengkar, berarti sebulan 5 kali mereka liburan. Hebat kan? Punya duit. Namun kami gak punya satu, Pak. Damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Namun di penjara, saya ketemu sama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini walaupun aset kami semua habis, tinggal hanya rumah ini dan rumah yang seberang. Namun kami bahagia banget, Pak. Pertama kali dia keluar bilang, kok perlukah sepeda motor? Enggak usah, Pak. Cukup yang satu ini kami akan pakai gantian. Sedih sekali. Hidup mereka kembali seperti di SPBU. Dari nol ya, Pak ya. Dari nol. Namun hari mereka lagi merangkak. Kembali merintis usaha. Dan satu hal yang membuat saya dan istri saya itu terharu. Dan selalu tekun mendoakan mereka. Semenjak mereka keluar dari penjara, di halaman rumah itu mereka piara ayam. Ayam petelur. Satu kali kami mau datang, kok Edi saya mau datang kunjungan. Jangan Pak Ohal, jangan. Kenapa? Rumahku jelek katanya.
Padahal itu di komplek perumahan. Jangan, enggak. Aku minta alamatnya, sekarang saya mau ke situ. Saya sedikit marah, dia takut kan kalau pendeta marah kan. Akhirnya saya datang, saya kunjungi dia, ngobrol-ngobrol sama dia. Kami ini sekarang piara ayam Pak, dan telurnya itulah yang membuat kami bisa hidup untuk setiap hari. Apa yang terjadi? Hari mereka lagi merangkak naik, dan mereka mulai merintis usaha di Kalimantan Tengah. Dan weekend biasanya mereka pulang ke Banjarmasin untuk ibadah. Dan semenjak itu, istri saya tidak pernah beli telur. Karena setiap bulan selalu dikasih dua rak. Saya pertama kali terima telur itu, hancur hati saya, sedih saya. Saya bilang, ngapain kau, nggak usah. Dia bilang, enggak, kami sudah berjanji sama Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk gembala kami. Mereka melakukannya dengan tulus hati. Cerita ini tidak pernah ada kalau badai itu tidak pernah melanda hidup mereka. Saya menyaksikan ini. Pertama saya saksikan di luar adalah di gereja kita di Surabaya. Dan ini kali yang kedua saya saksikan di tempat ini. Cerita di tengah terpaan badai, Tuhan memulihkan sehingga ada kesaksian. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Mengubah ketakutan menjadi sukacita, kesuraman menjadi pengharapan dan kekuatan. Dan akhirnya apa? Tujuannya adalah apa? Supaya namanya dipermuliakan. Bukan supaya kita patenteng, dulu miskin sekarang diberkati, dulu bangkrut sekarang naik lagi. Keren ya, dulu jalan kaki sekarang naik roda 4. Bagaimana dengan sopir tronton kalau ada jemaat sopir tronton? Roda 18 bro, 22 ada. Apakah kasih setia Tuhan diukur hanya dengan masalah roda? No, itu terlalu picik. Bukan seperti itu mengukur kasih setia Tuhan. Apapun ujungnya supaya namanya dimuliakan, bukan supaya kita patenteng, bukan. Seperti lagu tadi, karena anugerahmu, hanya karena anugerahmu, kasih dan sayangmu itu yang memberikan kita kekuatan untuk tetap melangkah di tengah terpaan badai yang mungkin sementara melanda hidup kita hari-hari ini. Yang terakhir saudara, perbuatan yang ajaib Tuhan itu sebagai bukti kasih setianya. Dalam ayat 31-32 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam himpunan umat. Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Saudara-saudari, saya percaya setiap kita, sepanjang kita hidup, paling tidak kita sudah mengalami yang namanya perbuatan ajaib Tuhan. Amin. Kalau Anda duduk di setiap kursi yang ada pagi hari ini, Anda adalah orang yang mendapatkan privilege mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Karena dulu kita di neraka, dalam Kristus kita pindah dari binasa menjadi kehidupan. Itu perbuatan ajaib. Kalau perbuatan ajaib hanya dari tadi sakit dan sembuh, luar biasa itu perbuatan ajaib. Tapi perbuatan ajaib yang paling penting dan paling esensi adalah ketika dulu kita binasa oleh salib Kristus, sekarang kita hidup. Itulah perbuatan ajaib yang sesungguhnya. Walaupun hari ini kita lagi butuh mujizat untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita. Doa saya adalah biarlah Tuhan yang akan menyatakannya. Namun manakala itu tidak terjadi, saya beritahukan, dia tetap penuh dengan kasih setia. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan bukan kasih yang muncul karena kita layak. Melainkan karena ia tidak pernah berhenti untuk mengasihi umatnya. Bukankah ini kabar baik? Ia tidak pernah absen untuk mengasihi kita. Dia Bapa yang baik. Bapa yang senantiasa mengasihi kita anak-anaknya. Bukan karena kita memang pantas, bukan karena kita layak. Tapi karena anugerah yang besar. Sehingga dalam kasih setianya, kita mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan ajaib setiap hari. Saudara-saudari, yang namanya kehidupan padang gurun itu, namanya aja padang gurun. Kalau padang gurun
di daerah kami NTT, karena saya sama Pak Lexi berasal dari daerah yang sama. Ya, dan karena iklim Australia itu sering kami alami juga, sehingga kalau misalnya dingin banget, tapi kalau panas, di belahan Indonesia yang lain sudah hujan, kami nggak hujan-hujan. Kering. Namun sekering-keringnya NTT masih ada pohonnya. Namun bagi Anda yang pernah berziarah, kalau dari Mesir naik bus menuju ke Israel, Anda bisa melihat sendiri, apakah ada pohon? Apakah ada rumput yang hijau, apalagi kembang kayak gini misalnya? Nggak ada. Padang gurun, ya hidup padang gurun, kering. Yang dijanjikan di sana adalah hopeless, kematian. Namun bukankah ketika Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun, justru setiap hari mereka melakukan mujizat Tuhan? Setiap hari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib daripada Tuhan. Jadi kalau hidupmu sementara seperti seolah ada di padang gurun, saya beritahukan, engkau patut bersyukur. Karena seharusnya engkau setiap hari engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang kecil sampai yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Badai yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020, yakni COVID, kita semua sudah alami. Jadi kalau dari kita semua hadir pagi hari ini, Anda adalah orang-orang yang luput dari bahaya maut dan sudah diseleksi oleh alam, punya hak untuk perpanjang kehidupan. Karena di saat yang sama kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan teman-teman, sahabat, keluarga, orang tua, anak, teman kerja, teman gereja. Namun, saudara-saudara, di tengah-tengah badai itu, di situ kita melihat bahwa Allah itu tidak pernah tinggal, apalagi membiarkan setiap kita. Ada banyak cerita-cerita ajaib, saudara. Teman-teman saya yang ada di beberapa gereja, dia bilang tiba-tiba keuangan gereja jadi turun. Dan bahkan untuk operasional pun tidak mampu. Sampai akhirnya para staf tidak bisa digaji. Namun di tengah-tengah situasi gereja nggak bisa menggaji para staf. Ternyata para staf mulai bersaksi satu persatu bercerita. Bahkan berkat Tuhan kepada mereka bisa lebih besar dari yang biasanya digaji oleh gereja. Nggak ada yang tepuk tangan, saudara-saudaraku. Karena Anda nggak pernah jadi full time gereja, saudara-saudara. Artinya di tengah-tengah badai, perbuatan ajaib Tuhan itu tidak pernah lalai. Selalu real. Dan pengalaman kita di Banjarmasin sama. Karena kita juga bagian dari dunia. Justru di tengah-tengah badai COVID itu, saudaraku, kita bisa belanja. Karena itu datang tanpa kita ngerti kapan baru selesai. Sehingga tiba-tiba ibadah yang harus seperti tatap muka gini, tiba-tiba harus live streaming. Dan tidak semua gereja siap dengan perangkatnya. Dalam situasi seperti itu, kita harus beli perangkat. Dan ternyata editing video. Sini siapa yang ngerti IT? Minimal 40 juta PC, 1 biji untuk editing. Itu belum kameranya untuk syuting. Percaya tidak percaya, di tengah badai itu, gereja bisa belanja ratusan juta dan kas tidak pernah minus. Kenapa? Karena perbuatan ajaib Tuhan. Karena gereja punya Tuhan. Karena itu hari ini, saudaraku, kasih setia Tuhan bukan karena muncul, bukan karena kita layak. Melainkan karena Ia yang tidak bisa tidak mengasihi umatnya. Kasih setia Tuhan menyelamatkan manusia yang terjebak badai. Sehingga akhirnya ibadah sejati acap kali lahir dari pengalaman akan kasih setia Tuhan. Kalau dulu kita bersyukur mungkin hanya latah. Tapi dalam masa itu kita tahu artinya bersyukur. Kita tahu artinya bagaimana nasi satu bungkus itu betapa berharganya. Dan kita tahu bagaimana kalau kita bisa mencium aroma-aroma, banyak aroma. Dan kalau saat kita makan kita bisa merasakan ini manis, ini asin, ini pahit, dan seterusnya. Karena waktu itu COVID, tidak ada rasa, tidak ada penciuman. Dalam situasi normal, kita nggak bisa bersyukur, bisa mencium banyak aroma-aroma, bisa merasakan banyak rasa. Zaman itu kita disadarkan untuk mulai buka mata kita,
untuk mulai mensyukuri perkara-perkara yang kecil. Bukankah itu adalah keajaiban dari Tuhan bagi setiap kita umatnya? Karena itu, akhir saya membaca satu ayat di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, dan para pelayan akan naik ke depan. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita naikkan satu pujian, lingkupiku di tengah badai. Apapun kita tidak perlu takut. Oh God, thank you Lord Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh Lord God. Terima kasih ya Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tapi sungguh katakan bersama, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 107 menjadi sebuah gambaran bagi setiap kita bahwa ternyata kita tidak bisa memilih musim kehidupan yang melanda hidup kita. Ada musim di mana kita berkecukupan, berkelebihan. Ada musim di mana kita sehat, tapi ada juga musim di mana kita berkekurangan, bahkan kita benar-benar kekurangan. Ada musim di mana kita sehat, tapi ada juga musim di mana kita mungkin sakit. Ada musim di mana kita mungkin begitu rukun, tapi ada musim di mana kita bisa ribut, bisa konflik. Ada musim di mana semua everything is good, namun ada musim di mana semuanya tidak baik-baik saja. Namun Mazmur 107 adalah sebuah mazmur yang sangat indah dan menjadi nyanyian
perenungan nasional bagi orang Israel. Bahwa dalam semua musim kehidupan mereka yang up and down, Allah yang mereka sembah, Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang mampu untuk meredakan setiap badai hidup. Allah yang hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Firman ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa acap kali badai diizinkan supaya kita sadar bahwa kita ini terbatas. Supaya keangkuhan, kesombongan kita dikikis. Supaya yang tertinggal adalah iman yang kokoh kepada Dia. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita benar-benar mengandalkan akan Tuhan. Kalau mungkin engkau sementara dalam seruan kepada Dia, dan jawaban itu tidak pernah datang atau belum datang, ketahuilah, waktu-waktu di mana engkau bergumul adalah waktu-waktu terbaik. Di mana di situ Tuhan lagi mempersiapkan engkau. Surga lagi mempersiapkan jawaban yang tepat. Dan kalau waktunya tiba, Dia akan menolong engkau. Dia akan memberikan kelegaan kepada engkau. Dia akan menghapus semua air matamu. Dan yang terjadi, yang ada adalah sorak-sorai kemenangan. Itulah janji Tuhan bagi setiap umatnya. Hari itu pagi hari ini kalau engkau sementara dalam pergumulan, engkau boleh datang di hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku lagi bingung. Aku habis akal. Tidak tahu apa yang harus aku kerjakan dan aku lakukan. Tapi dalam semua itu aku tahu Engkau Allah tetap pegang kendali. Engkau Allah tetap pegang kontrol untuk setiap peristiwa dan keadaan yang sementara aku alami. Karena itu pagi hari itu aku berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Yang mungkin atas izin-Mu, mereka sementara Engkau izinkan mengalami terpaan badai hidup. Entah itu dalam ekonomi mereka, dalam keluarga mereka, kesehatan mereka, ataupun putra dan putri mereka. Pagi hari itu ulurkan tangan-Mu ya Bapa. Dan tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Dalam kasih dan setia-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab mereka tepat pada waktunya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Dan Engkau buka mata untuk melihat bahwa masa depan sungguh ada bagi orang yang berharap kepada Engkau. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah mereka. Dan kiranya tangan Tuhan yang ajaib itu akan menolong tepat pada waktunya. Sehingga akhirnya akan ada adalah kesaksian, yang adalah pujian penyembahan, yang adalah sorak-sorai kemenangan. Sebagai firman-Mu bahwa orang yang maju menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah janji pengharapan bagi umat-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kayaknya Roh Kudus akan terus berkarya, mengingatkan kami kembali supaya kami tetap kuat dan tetap berpengharapan bahwa Engkau Allah sanggup untuk menolong kami. Dan Engkau masih pegang kendali penuh atas semua badai yang sementara mungkin menerpa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.